Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak ya. Bagaimana kabar hari ini nih, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah sebelum itu ada pelajaran tadi ya? Iya. Pelajarannya Bu Eka ya? Iya. Mbak datang ke sini pasti punya masalah kan ya? Iya. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita hanya mempunyai waktu sekitar 45 menit. Jadi kita gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Jika tidak memungkinkan, maka kita ambilkan kembali sesi konseling ini. Apakah Mbak bisa memahami? Bisa. Nah, sebelum itu apakah Mbak tahu sesi konseling itu apa? Belum tahu. Nah, jadi Mbaknya belum tahu. Di sini Ibu menjelaskan bahwa sesi konseling itu adalah proses pemberian bantuan konselor kepada konseling untuk mengatasi masalah mereka dengan baik gitu. Nah, jadi sebelum itu di sini Ibu akan menjelaskan beberapa asas yang Mbak harus ketahui. Di sini mungkin ya nggak terlalu detail, yang ambil pokok-pokoknya saja. Di sini Ibu hanya menjelaskan ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, ada kesukarelaan. Nah, Mbak datang ke sini kan tidak ada paksaan ya? Iya. Mbak datang ke sini dari Mbak sendiri kan ya? Iya. Nah, jadi yang kedua itu asas kerahasiaan, di mana asas ini Ibu akan menyimpan semua informasi, semua apa yang Mbak ceritakan kepada Ibu itu akan disimpan dengan secara baik-baik mungkin, serapat mungkin, agar orang lain itu tidak mendengar dan tidak bocor kepada orang lain. Mungkin itu ya. Apakah Mbak bisa memahami? Bisa. Nah, selanjutnya coba Mbak ceritakan apa yang Mbak alami sekarang sehingga Mbaknya itu datang ke Ibu. Iya, jadi gini. Sebelumnya saya kan datang ke sini pasti mau konsultasi ya. Saya kayak gini, saya selalu merasa insecure, saya selalu merasa malu. Contohnya kayak di dalam kelas dikasih pertanyaan sama guru, saya kurang pede ngejawabnya, padahal saya tahu jawabannya itu, cuma saya yang mau ngejawab, saya malu, takut salah, takut ini gitu. Jadi saya punya rasa takut lebih dahulu gitu. Berarti Mbaknya takut ya, malu gitu, ngomong di depan banyak orang, belum siap gitu ya. Iya. Nah, Ibu pengen tahu latar belakang Mbak, karakternya Mbak itu seperti apa? Mbak sekarang kelas berapa? Saya sekarang kelas 2 SMA. Ibu pengen tahu, coba ceritakan waktu Mbak itu masih kelas 1 SMA gimana gitu. Iya, saya waktu kelas 1 SMA ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada perubahan, selalu takut. Sebelum saya kelas 1 SMA, kelas 3 MTS, 2 MTS, bahkan 1 MTS pun saya merasa malu. Emang dari diri saya juga saya punya takut gitu. Berarti Mbaknya yang waktu SMP itu MTS ya, bukan SMP berarti ya? Berarti ke MA, maksudnya jenjang ke menengah ke atas itu berarti SMA ya? Iya. Ya maklum ya, mungkin ya kalau masih kelas 1 ya, kan pasti kan apa ya, Mbak punya teman atau sahabat gitu ya, teman dekat. Apa Mbak nggak pernah cerita ke mereka gitu? Kan pasti ada curhat-curhat lah gitu. Ya, kalau kayak teman dekat saya punya 2 orang yang dekat di sekolah saya. Kalau masalah cerita-cerita, saya juga pernah cerita. Soalnya saya itu udah akrab sama itu orang, itu saya cerita sama orang itu gitu. Oh ya maklum sih ya, kan Mbak kan pasti
pasti ada dukungan lah dari teman dengan gini gitu kan, pasti mensupport itu teman-teman gitu kan. Terus apa di dalam pertemanan Mbak itu Mbak ada pertengkaran gitu kan, biasanya kan kalau kalau diem terus kan diomongin kan. Iya, kalau dalam pertemanan kan ya memang pasti ada pertengkaran gitu kan. Cuma saya nggak tahu tanggapan teman saya ke saya, soalnya saya diem gini, takutnya saya diomongin gitu. Saya juga kalau mau nimbrung, saya takut juga, soalnya takutnya saya salah ngomong, salah gini gitu. Makanya saya nggak terlalu akrab kalau ke yang lain. Kalau ke yang dua orang itu juga akrab kayak biasa, maksudnya nggak nyeritain semuanya, saya terbuka ke orang itu enggak terlalu, soalnya kan takutnya juga ntar udah nggak temenan, maksudnya udah jauh terus diceritain rahasia saya gitu. Makanya saya lebih berhati-hati lagi. Gitu ya. Ya kan maklum ya, kan sekarang kan Mbaknya udah kelas 2 nih, kan pasti udah mau lebih leluasa, terbuka lagi. Apa Mbaknya nggak mau aku mending cerita aja lah ke teman, kan udah 1 tahun nih bareng gitu, apa Mbak nggak cerita gitu, saling sharing gitu? Iya, kalau kan udah 1 tahun saya kenal sama teman saya, terus ada niatan nggak saya cerita sama teman saya, itu kayaknya nggak dulu, soalnya kan emang lebih harus hati-hati, sayangnya juga takut juga kebuka gini, makanya nggak terlalu terbuka lah pokoknya kalau ke teman saya. Belum leluasa masih ya. Ya. Kalau masalah tugas itu gimana? Kalau kayak tugas kan ada yang individu, kadang ada yang kelompok juga kan. Kalau masalah tugas ya saya kalau individu itu ngerjain, ya kadang kalau saya nggak tahu yang mau nanya gimana, malu, apalagi ke guru, malu. Tapi saya pengen tahu ya, tapi ya itu saya kan malu, takut juga, makanya kayak itu. Gimana kalau misal ya Mbaknya itu nggak bareng sama kelompoknya gitu kan, mereka kan nggak tahu Mbaknya itu malu, introvert ini itu, terus itu gimana, kan mesti diomongin sama temennya. Iya, ya saya gak gak dengerin omongannya orang lain gitu. Saya diem gitu, kalau ditanyain ya cuma senyum lah, ini ayo kamu ini, kalau semuanya kayak teman saya, ayo Vin bantuin gini. Kalau saya kalau bisa itu apa ya, maksudnya saya tuh ngomong kayak gini. Kalau kadang lagi saya pokoknya kebanyakan diem lah kayaknya. Berarti Mbaknya itu acuh-acuh ya kalau diomongin sama temannya. Iya. Ya kalau individu ya pasti ngerti lah ya. Iya. Nggak banyak bicara kalau masalah tugas individu ya. Terus apa Mbaknya itu nggak pernah cerita gitu sama gurunya, nggak nanyain, kan guru itu kan pasti tahu karakternya siswanya itu seperti apa, ini yang satu ini, itu apa Mbak nggak pernah dikritik gitu sama ibu gurunya? Ya, kalau masalah kayak bu guru itu kan pasti pengen anak didiknya semuanya bisa gitu kan, tapi kan nggak mungkin guru itu pas ngafalin satu orang semuanya kriteria semua murid itu susah kan, apalagi kalau kayak gini, kalau serumah ada yang difaham, pas guru bilang kayak gini ada yang dipahamin, terus saya padahal kurang paham, cuma yang mau nanya kan gimana, malu lagi, takut pokoknya takut lah saya pas itu takutnya ditunjuk sama gurunya, suruh ini coba jelasin ulang, itu saya ya Allah kayak gitu duluan, takutnya gitu.
Oh, berarti Mbak itu pernah maju ya di depan kelas buat ngejelasin apa yang ibu guru jelasin ya? Iya, pernah. Gimana waktu maju Mbak gitu? Iya, waktu itu pernah pelajaran bahasa Inggris. Kan saya kurang paham juga kan kalau bahasa Inggris. Itu udah dijelasin sama gurunya, terus dikasih soal, udah dikerjain. Nah, saya tuh kan dikasih soalnya 3, kalau nggak salah 3 soal. Terus yang nomor pertama ini emang susah, soalnya panjang. Soalnya tuh panjang, saya jadi susah buat ngerangkainnya. Ya, saya loncat dulu yang 2 sama yang 3. Yang 2 sama 3 juga belum selesai. Terus sama gurunya tuh ditanyain udah selesai apa belum semuanya ke seluruh anggota itu, ke seluruh muridnya itu ditanyain udah selesai semua apa enggak. Itu anak-anak jawabnya udah selesai. Terus gurunya tuh ngaca, coba ini sekarang kan tanggal ini sesuai tanggal, sekarang tanggal ini berarti absen ini yang itu ngejawab. Terus pas itu saya dapat nomor 1 ya, soalnya kan saya belum selesai, jadi saya tanya deh ke temennya saya, meskipun saya nggak kenal, maksudnya nggak terlalu akrab sama teman saya itu akhirnya saya ngomong kalau ini gimana caranya. Ya terpaksa saya maju. Udah maju, tak kira cuma suruh jawab soal, ternyata suruh jelasin. Ya gimana, saya cuma jadi gini, pokoknya segitu semaham saya gitu. Kayak grogi. Kalau grogi kan pasti grogi, soalnya di depan orang banyak, apalagi saya takut salah ini. Apa sama gurunya itu diberi dukungan gitu waktu yang maju kan Mbaknya itu malu, apa ini gurunya tuh bilang ayo nak kamu mesti biasa gitu? Iya, pasti gurunya bilang gitu. Kan udah dijelasin barusan, kan paham, udah dijelasin kan barusan gitu ke gurunya. Kalau dari faktor keluarga itu bagaimana Mbak? Maksudnya kan Mbaknya itu kan enggak mau cerita sama temennya, apalagi sama guru ya. Iya. Terus kalau dengan keluarga itu bagaimana? Kalau masalah yang pribadi, kalau ke orang lain saya emang kurang terbuka dulu. Saya tuh terbuka banget sama keluarga saya. Apa-apa saya pasti cerita, apalagi buat ibu saya pasti ngomong ini ada masalah ini, pasti saya bilang ke ibu saya masalah ini, pasti saya itu minta tanggapan ke orang tua saya, apalagi ibu saya. Terus gimana waktu cerita yang dulunya Mbaknya itu diledekin sama teman-temannya itu, apa bilang ke orang tuanya, curhat gitu ke orang tuanya? Iya, saya bilang semua ke orang tua saya, pokoknya yang saya rasain itu saya curahkan ke orang tua saya. Berarti Mbak itu lebih terbuka sama orang tuanya ya? Iya. Apa Mbak nggak pernah pengen curhat? Masa mau curhat ke orang tua gitu, nggak mau curhat ke ibu gitu? Ke ibu guru maksudnya. Kan pasti nanya ini ibu guru itu masalahnya Mbak itu apa, kok diam terus itu di kelas. Pasti kan ibu guru kan ini ada apa anak ini, kok mau bicara kok diam terus, itu gimana? Iya, kalau kayak mau konsultasi, kalau ada kalau ditanya soal ada niatan apa enggak buat curhat sama orang lain, terutama sama guru, itu pengen, cuma kan dari dirinya saya kurang percaya, masih kurang percaya, takutnya kebuka. Baru kalau sama orang tua, terutama sama ibu saya udah yakin, dia mau cerita apa aja udah terbuka banget. Terus bagaimana tanggapan orang tua Mbak kepada Mbak itu yang malu, introvert gitu, nggak mau maju, maunya tuh ya pasti ada kemauan sih, tapi diam terus gak mau bergerak gitu, gimana? Iya, kalau anggapan orang tua saya tuh
itu kayak mungkin merasa mangkal ya. Enggak, saya mangkal soalnya anaknya pasti itu aja, gak maju, gak ini. Saya kalau dari diri saya ada usaha buat mau ini maju, tapi itu keburu rasa takutnya keburu itu Baru muncul ya. ya. Terus apakah Mbak itu pernah nerapin nggak kalau dari faktor guru, apakah kamu diberi motivasi gitu, kamu itu harus punya angan-angan, harus berubah gini itu, nggak mau kayak orang lain gitu, maksudnya nggak mau maksudnya nggak mendingin kamu dengan orang lain, maksudnya itu untuk memotivasi kamu jadi lebih baik itu gimana? Apakah ada motivasi maupun dari guru maupun dari orang tua Mbak gitu? Iya, kalau dari guru kayaknya kurang ya, soalnya saya kan diem selama 16 tuh diem gitu. Kalau mungkin kalau dari orang tua motivasinya tuh kayak gini ya, kadang kan biasa kan orang tua tuh ngebandingin lah anaknya sama anak orang lain gitu. Kayaknya mungkin itu salah satu motivasi saya buat lebih maju lagi, lebih kedepannya lebih maju lagi. Kayak kan mungkin dengan dibandingin sama anak orang lain itu, mungkin perasaan orang tua saya tuh, saya itu apa, punya rasa insecure, akhirnya gak mau kalah sama anak ini, makanya saya bisa usaha kayak gitu. Tapi ya masih belum tahu lagi belakangnya. Apakah orang tua Mbak itu menekan Mbak kamu harus berubah, masa kamu diam terus, ada tekanan gitu dari orang tua? Kalau kayak ada tekanan tuh gak terlalu ditekan, cuma kan ya namanya orang tua kan pasti pengen anaknya berubah, pasti pengen anaknya maju kayak anak-anak yang lain, pengen anaknya tuh bisa juga kayak anak-anak yang lain gitu ya. Kalau tertekan, kalau misalnya saya tertekan, kalau ditanya ke saya tertekan apa enggak, kayaknya iya. Terus Mbak itu nggak pernah nulis, atau biasanya kan kalau anak-anak itu kan di diary ya, apa Mbak itu nggak pernah nulis curhatan Mbak ke diary, aku pengen gini tapi aku gimana gitu? Kalau itu saya nggak pernah kalau kayak ada masalah gini nggak pernah nulis di maksudnya emang Takut dibaca. iya kayak gitu, mending dipendem aja gitu. Apa Mbak itu nggak pernah merasakan sakit waktu mendem kayak gitu, gimana aku gitu? Mbak itu apa merasa sedih gitu memendam ini, memendam apa ya, malunya Mbak gitu, introvertnya Mbak gitu? Ya pasti kan itu saya ngerasa pasti sakit kalau mendem apa, mendem Perasaannya ya. apa Mbak itu pernah sampai nangis gitu? Iya, kalau masalah kayak gitu, masalah apa, kita mau urusan kan itu harga diri kan, kalau saya nggak itu nggak tahu, itu pernah saya nangis. Terus kalau ini kan Mbaknya kelas 2 ya. Terus kalau naik ke kelas 3 Mbaknya apa mau tetap berubah, apa maunya diam terus, dan mau interaksi sosial sama teman gitu? Kalau apa, kegiatan saya kalau dari kelas 2 MA ke kelas 3 ini pengennya berubah, soalnya kan maksudnya pengen lebih belajar berani lagi, soalnya itu apa, kan setelah lulus 3 SMA insya Allah ada niatan buat kuliah lagi. Berarti Mbaknya itu melatih diri ya sebelum untuk buat apa ya, untuk berubah lah, jauh lebih baik daripada kemarin gitu ya. Iya, pengen. Berarti ada niatan mau berubah gitu ya. Iya. Terus Mbak itu apa ya,
pernah ngerasa apa ya, nggak pernah ngerasa udahlah itu nggak penting gitu, apa nggak pernah ngerasa kayak gitu? Iya, kadang saya ngerasa kayak gitu, kadang ngerasa itu apa kayak udah mulai nyerah. Biar itu apa kayak semua kayak gini, biar kayak gini, kayak semua ada itu, semua ada kayak ujian lah, gini gini gini. Saya kan udah usaha biar kalau nggak itu kan masih bisa ini, masih bisa kapan-kapan lagi kayak gitu ya. Kalau dari faktor lingkungan itu bagaimana? Maksudnya faktor lingkungan itu di sekitar rumah Mbak gitu. Apa Mbaknya itu enggak nanya ke teman sebaya Mbak, kan pasti punya tetangga kan ya. Terus itu gimana respon mereka kepada Mbak itu? Ya kalau soal nanya ke tetangga ke lingkungan saya itu kan, lingkungan saya rata-rata menurut saya itu lumayan bisa-bisa semua, maksudnya nggak takut kayak saya, nggak itu, nggak ini, sedikit-sedikit malu kayak gitu. Jadi saya juga malu juga yang mau tanya, insecure juga entar saya kalau nanya ke diri saya juga. Terus apa kata mereka? Maksudnya kan pasti orang tua maksudnya si anak tersebut ya nggak bilang kamu kok diam gitu, nah nggak mau ngomong gitu, kapan gitu. Iya, kalau mungkin kalau kayak ngomong-ngomong biasa saya ngomong, tapi kalau soal pelajaran itu saya yang itu, ya maksudnya kayak lebih mending nggak usah bahas pelajaran, soalnya kayaknya saya lemah di situ. Kalau kayak soal bicara biasa, maksudnya kayak nanyain kabar ini, saya ngomong biasa gitu. Soalnya kan juga saya jarang keluar rumah, saya pasti di dalam rumah. Apa Mbak nggak pernah refreshing gitu buat ngilangin apa ya, stres Mbak yang berlebihan gitu? Ya kalau refreshing kan tergantung biaya juga kan. Yang nggak cuma jalan-jalan aja keluarga gimana gitu. Kalau kayak ke sawah gitu ya, ya kalau itu kadang kalau pagi-pagi, kalau enggak sore-sore gitu kan, lihat pemandangan itu refreshing juga pikiran. Apa Mbak dari Mbak kan keluar ya dari refreshing, apa Mbak itu pernah memikirkan apa ya, angan-angan Mbak itu seperti apa? Iya, saya kadang kalau begini, kalau mulai refreshing, lagi tenang-tenangnya pikiran, tiba-tiba muncul kayak gini pikiran, ntar saya bisa nggak ya kayak gitu, ntar saya kayak gitu bisa nggak ya, pasti ada pikiran kayak gitu tiba-tiba muncul itu. Tapi kayaknya saya nggak yakin saya bisa gitu. Saya pikiran kayak gitu. Oh berarti Mbak itu jalan-jalan sambil memikirkan ya kedepannya itu mau gimana gitu. Terus responnya orang tua itu pasti mendukung anaknya itu seperti apa ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menekan juga berarti ya orang tua Mbak itu kepada Mbaknya. Terus kalau apa ya, emang Mbaknya tuh nggak mau apa ya, nggak mau merubah dikit aja lebih baik gitu, nggak pernah aku harus berubah apa, masa aku mau gini terus gitu, kapan aku majunya gitu, apa nggak pernah memikir angan-angan kayak gitu? Iya, kalau pikiran kayak gitu, pikiran pengen berubah, pengen maju, pokoknya harus bisa kayak anak-anak yang lain itu kan pasti ada kan. Saya pernah mikirin kayak gitu, saya pernah berangan-angan, saya pokoknya harus bisa ini, saya pokoknya harus bisa itu gitu. Tapi mungkin itu usaha saya masih kurang, soalnya ya itu takut. Apa Mbak itu pernah dikucilkan sama
seseorang gitu. Kalau dikucilkan mungkin saya merasanya pernah dikucilkan, tapi saya kan kalau apa-apa pasti cerita sama orang tua saya kan. Itu kalau udah cerita sama ibu saya, kalau saya pernah kayaknya gini, kalau kayaknya saya dikucilkan deh Bu sama itu sama teman saya. Terus ibu saya pasti bilang kayak gini, udah jangan negatif thinking dulu, pikirin positif dulu, itu apa, jangan dan sama orang lain gitu. Soalnya saya juga pikiran saya selalu negatif kayak gitu, bukan jarang sih, susah yang mau positif ke orang gitu. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya aku apa ngerasa beruntung gitu punya teman yang mau dengerin Mbak curhat setiap hari gitu. Kan biasanya kan kalau Mbak punya sahabat kan pasti cerita ya, gimana kabar, bagaimana hari ini, apa kamu udah baikan nggak kayak dulu lagi gitu, apa kamu dirasa? Kalau merasa beruntung sih enggak ada punya teman yang bisa dengerin curhatan saya, itu saya beruntung. Alhamdulillah saya punya teman yang bisa mendengarin curhatan saya. Tapi kan teman saya itu nggak selamanya, maksudnya nggak selamanya punya waktu luang dengerin curhatannya saya. Dia juga punya masalah sendiri kan, makanya saya itu merasa punya teman yang bisa dengerin curhatan saya aja, saya bersyukur. Terus kalau dari apa ya, kalau Mbaknya itu apa pernah dijauhi gitu sama teman-teman selain teman dekat Mbaknya gitu, nggak mau berteman kayak Mbaknya? Kan ada itu biasanya ya, misalkan Mbaknya punya teman kan dua ya. Nah, terus kan ada nih satu teman yang biasanya buat honor gitu. Kok kamu mau sih teman yang kayak gitu? Mending sama aku aja lah. Itu kan biasanya kan ada kayak gitu. Kalau itu kan pastinya, kalau yang satu orang ini yang bikin onar itu kan pasti ngomongnya bukan ke saya secara langsung kan, jadi saya kan kurang tahu itu tanggapan selain dua orang sahabat saya ini ke saya, tanggapan teman-teman saya yang lain itu saya kurang tahu kayak gimana. Saya nggak terlalu dengerin, pokoknya ya saya punya teman ini gitu. Apa teman Mbak itu bilang ke Mbak, ini yang buat honor ini bilang kamu tuh ini gitu? Kayaknya nggak pernah deh. Oh berarti nggak nggak bilang apa ya, maksudnya kamu dijelek-jelekan tuh di belakang, berarti nggak bilang ke Mbaknya? Enggak, paling ya mungkin saya juga pikiran saya mungkin pernah negatif ke orang kayak gitu. Saya duluan maksudnya, bukan padahal orang itu nggak bilang kayak gini, tapi perasaan saya negatif ke orang itu. Padahal orang itu nggak berbuat negatif ke saya. Berarti Mbaknya selalu berbuat baik ya kepada orang gitu ya? Siapa? Mbaknya itu Mbaknya itu memikirkan seseorang itu apa terlalu negatif apa terlalu positif gitu? Saya kadang gini, kalau saya berbuat ke orang itu, saya pengennya pokoknya yang positif saya buatnya gitu. Tapi kalau kayak orang ke saya, maksudnya kayak gimana ya, kayak Negatif. iya, takutnya itu negatif, makanya saya berpikir negatif duluan. Tapi saya pengennya tuh harus berpikir positif sama orang, saya harus bantuin kayak gitu. Emang cita-citanya Mbak itu apa? Kalau cita-citanya saya nggak jauh-jauh, pasti cita-citanya guru, dosen. Terus Mbaknya kalau udah lulus nih, emang mau kemana? Saya niatnya itu kan saya salah satu mata
pelajaran yang saya sukai kan bahasa Arab. Saya pengennya ngambil prodi pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Berarti Mbak mulai dari sekarang ya udah pengen berubah dulu ya, yang dulunya malu, yang dulunya introvert, yang dulunya negatif thinking. Mungkin Mbaknya dari sekarang ya nggak mau nggak mau negatif thinking dulu lah, mau positif thinking dulu gitu, nggak mau memikirkan negatif dulu, nggak mau memikirkan omongan orang lain yang negatif itu ya. Iya. Terus Mbaknya itu kalau apa ya, kalau pengen itu karena Mbak punya motivasi nulis di meja belajar atau di lemari Mbak gitu, aku pengennya kayak gini gitu. Nggak pernah. Oh, belum pernah berarti ya. Terus mungkin itu yang masalah Mbak yang dari awal sampai akhir yang Mbak rasain itu ya malu lah, introvert ya. Nah, di sini Ibu pengen menjelaskan di dalam BK itu ada banyak sih tekniknya. Mungkin yang cocok dengan Mbaknya itu salah satunya itu teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini bisa membantu pikiran Mbak, tubuh Mbak itu menjadi rileks, nyaman gitu, nggak terlalu beban gitu. Apa Mbak mau mencoba ya untuk menerapin teknik ini? Boleh. Ayo duduknya itu berubah dulu biar nyaman gitu. Nah, sebelum itu Ibu pengen nanya, apa Mbak tahu teknik relaksasi itu apa? Kurang tahu. Oh, berarti nggak pernah dengar ya? Nah, jadi di sini Ibu buat menangin pikirannya Mbaknya itu perlahan-lahan. Yang pertama ya, perlahan-lahan tarik nafas, buang gitu, tarik nafas, buang sampai 3 kali. Nanti Ibu yang arahin. Setelah itu nanti Mbak itu nerapin sendiri tanpa bantuan dari Ibu. Apakah bisa dipahami? Nah, coba kita mulai ya. Coba Mbak pejamkan mata terlebih dahulu. Mbak rileks senyaman mungkin, buang pikiran negatif Mbak, yang nggak nyaman buat Mbak itu. Mulai ya. Tarik nafas, buang pikiran negatif Mbak yang bisa membebani Mbak itu. Terus tarik lagi nafas, buang, tarik lagi nafas, buang. Nah, setelah itu Mbak itu merapin dari Mbak sendiri buat ngilangin ketakutan Mbak, introvertnya Mbak, malunya Mbak gitu kepada Mbaknya gitu, buat ngilangin kayak gitu. Gimana gitu. Nanti kalau Mbaknya udah relax, Mbak buka aja matanya, nanti Mbak sampaikan kepada Ibunya pendapatnya. Sudah ya. Terus gimana? Oh, udah mulai senyum-senyum nih.
pasti ada perubahan kali ya. Ya, Terus bagaimana tadi pendapat Mbak yang Ibu sudah terapkan kepada Mbak? Coba ceritakan kembali. ya. Sebelum saya nerapin teknik relaksasi itu barusan, saya tuh kan banyak pikiran, banyak beban pikiran, terus hati saya juga itu apa kayak sesak gitu, soalnya pikiran kemana-mana. Setelah saya nerapin teknik relaksasi ini, kayak hati saya tuh lebih tenang, terus pikiran saya lebih bebannya tuh lebih ringan gitu. Berarti Mbak ini mulai udah apa ya? Udah ada perubahan ya dari nerapin teknik relaksasi ini ya. Dari yang yang tadinya itu malu, sekarang udah bisa berani ya buat maju ke lebih baik gitu, nggak diam terus gitu ya. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Kalau sebelum itu ya, Ibu Ibu pengen apa ya? Ibu pengen ngejelasin kalau Mbaknya kalau butuh sesuatu itu Ibu siap mendengarin curhatan Mbak dengan dengan sepenuh hati gitu, nggak terlalu nggak acuh tak acuh kepada Mbaknya gitu. Soalnya di dalam BK ini dia harus merespon klien dengan sebaik mungkin gitu. Nanti kalau Mbak pengen butuh curhat lagi kepada Ibu siap kok nerima lagi curhatan Mbak, nanti tinggal hubungin ya. Kan Mbaknya sudah ada kontak ya sama Ibu ya. Nanti kabarin, nanti Ibu tanya ya, mungkin minggu depan kalau ketemu lagi Ibu ingin nanya gimana perkembangannya Mbak dari menggunakan teknik relaksasi ini ke minggu depan. Mungkin itu ya yang Ibu. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Oh ya. Kan saya harus datang ke sini baru saya kan bisa tahu cara ngadepin masalah saya itu dengan menggunakan teknik relaksasi. Ya. Kalau seumpama saya nerapin teknik relaksasi ini bukan cuma di sini doang, kayak di dalam kelas, kayak di rumah saya, mungkin dimanapun saya berada, itu bisa nggak? Bisa dong, dimanapun ya sepenting Mbaknya itu bisa rileks, bisa nyaman, enggak terlalu beban kepada Mbaknya itu. Kalau Mbaknya ada kemauannya pasti bisalah gitu. Nanti kalau Mbaknya kurang untuk untuk nerapin kayak gitu bisa ngubungin kok Ibu lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah bisa menangkap semua informasi yang Ibu berikan kepada Mbaknya? Insya Allah sudah. Mungkin udah cukup ya waktunya, sudah nyampe ini. Ibu cukupannya. Semoga kita bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat ya. Ibu cukupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.